Halo semuanya. Makasih lampunya dari Kak Bicani, Kak Alek, Kak Siti, thank you. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah diisikan cik kuotanya. Aman. Ngeselin banget pada nanyain kuota. Happy Sunday, selamat hari Minggu semua. Muka aku kayak ngantuk ya. Pulsanya ya itu aman. Oh iya, Sunday Peak ya. Astaga, aku mau share sekarang, lupa. Udah ada belum ya fotonya? Sumpah ini gara-gara baca komen. Makasih. Oke, aku share sekarang. Tapi ini foto udah agak lama sih. Tadi aku kayak nyari-nyari di galeri gitu. Mana ya? Lucu banget, lagi showroom malah post foto. Ya Allah, ini gemas. Tadi itu aku udah inget aku mau post foto. Ya Allah, tiba-tiba lupa. OTW lagi di tweet nih. Udah masuk belum? Makasih udah ngingetin. Hi from Japan. Hi. Halo. Jadi ini karena aku udah share, jadi aku kasih tahu aja ini fotonya. Ini foto waktu bawain Kijira Reta sama Gracia. Waktu apa ya? Teater ya kayaknya, teater Enif. Ada dapet lampu disco lagi. Terima kasih Kak Kodepu, kucing dari hayalan. Gemes. Kak Anrul, makasih. Kak Gilman, makasih towernya. Tadi Kak Gilman ada di Gracia, sekarang di sini. Kak Dian Hadi, halo. Kak Pinka, hai. Kak Bicani. Ini, aduh, siapa tadi? Kak Agan Sam, Kak Agan, hai Kak Agan. Apa kabar? Muka aku kayak abis bangun bobo ya. Kenapa ya mukaku? Lucu banget. Salam dari Surabaya. Halo Surabaya. Lama banget aku gak ke Surabaya, kangen. Abis nangis? Enggak. Memang suara aku lagi agak bindeng dari kemarin. Kalian jaga kesehatan ya guys. Kemarin kayak beberapa hari yang lalu sempat agak nggak enak badan gitu kan, tapi langsung minum obat, minum vitamin banyak, sehari sembuh udah. Es terus? Nggak minum es. Kayaknya emang lagi padat ya, alhamdulillah ya lagi padat. Terus cuacanya juga mungkin ngaruh kali. Di tempat kalian gitu nggak sih, kayak misal mendung doang tapi nggak hujan? Di tempat aku kayak gitu, kayak mendung tapi hujannya cuma bentar. Jadi hujan panas gitu sih.
Boba terus enggak tahu. Enggak boba. Iya kan tuh, sama di Solo juga, di Jogja juga kata mamaku. Di sini hujan, Jogja juga cuaca. Di Cirebon, Surabaya lagi hujan, lagi musim flu. Iya lagi musim flu, makanya karena lagi pancaroba juga kan, mau pergantian musim. Nggak tahu ini sebetulnya musim panas apa musim hujan sih sebetulnya kalau sekarang, nggak jelas. Beijing habis hujan. Wow, di Beijing. Ni hao. Ci kapan ke Bandung? Aduh belum tahu, aku pengen nih ke Bandung. Pengen banget. Sekarang udah jam 8.15. Hari ini ada narasi TV juga loh kita di Playfest. Jadi kalian apa nonton ya? Free kok, free, tapi emang harus registrasi dulu. Pancaroba siapanya Pancasila, Ci? Iya, Kak Giroman bisa aja. Harusnya hujan, musim kangen. Kangen siapa nih kalau boleh tahu? Bukit tinggi lagi panas. Wow. Kalimantan Utara juga ekstrim tuh kan, bener cuacanya emang lagi jelek banget. Kangen gak sirkus JKT? Kangen banget. Kangen banget, parah. Kangen apa ya, suasana keluar kota, terus makanannya, sama member ngobrol. Iya ketemu member kan maksudnya, dari pagi sampai malam nginep bareng, seru banget. Pagi-pagi sarapan di hotel, ketemunya member. Bentar lagi 12 jangan lupa belanja online. Aku nggak suka tahu ikutan flash sale kayak gitu, nggak pernah. Apakah kalian sering? Kayak malas rebutan gitu gak sih? Di Palu panas terus. Oh, hi from Thailand. Hi Thailand. Sawadika. Salam dari Pontianak. Hai Pontianak. Halo. Multitasking. Multitasking apa? Aduh, ini tuh showroom suka kepencet-pencet gitu deh kalau lagi nge-scroll komen. Takut tiba-tiba ke pause gitu loh, soalnya agak sensitif nih showroom. Sering-sering share foto dong. Oke. Tampil di Playfest gak? Nonton dong di Playfest. Ini gimana sih ya? Kan nggak teateran apa tadi? Kan teater yang full penonton biasanya kan kita 350-an. Tapi kemarin ngelihat 32 orang kan, sekarang udah mulai nambahkan kapasitasnya. Kayak rame rasanya. Beda dari awal kan kayak 20 atau 25, terus lama-lama naik 32 orang, kayak wih udah rame nih rasanya. Cari voucher. Oh itu ya kalau flash sale. Salam dari Bekasi. Halo Bekasi. Salam dari mamaku. Salam balik, hai tante. Gemes. Suka sepeda jenis apa? Sepeda? Aku nggak tahu sepeda. Emang ada jenisnya? Taunya dulu sepeda yang warna-warni yang sempat hits itu apa sih namanya? Sepeda apa sih? Tadi takut salah. Di sana hujan nggak? Di sini tadi hujan. Tadi dari pagi sampai siang hujan. Indira kalau keluar jadi out Dira. Ya boleh buang, boleh. Kita dapat lampu disco lagi nih dari siapa ya? Kak Fahri, terima kasih. Ternyata yang
yang bahasa Jepang itu bacanya Tomokun. Hai Tomokun. Hai Kak Aul, hai Fortune Cookie, Iga Mas, Kak Fahri. Terus ada siapa itu? Kak Dian Hadi. Ini lagi tuh kan kepencet lagi. Ya Allah. Apa temanya lagi itu ya, kayak Christmas gitu ya. Jadi gift-nya gift-nya kayak Christmas gitu. Kak Agnes, hai Kak Agnes. Apa kabar? Kak Agnes, Kak Mistis, Kak Fahri. Tuh, ya astaga kepencet terus. Tolong. Lelah saya. Kak Charles, hai Kak Charles, Kak Maul. Kita baca komen. Ini aku mau ini bacain live ranking. Number 1 always Kak Giremon 16. Hai Kak Giremon, assalamualaikum. Jangan lupa sholat. Kak Giremon, papi ya. Kak Aul, hai Kak Aul, semangat kerjanya. Kak Amrul, hai, ada lagi di kali ini, aku senang. Kak Agnes, hai Kak Agnes. Lagi di mana? Terus nomor 5 itu ada Tomokun ya. Tidak. Nomor 5 ada Tomokun. Nomor 6 Yamada-san. Hai Yamada-san, genki desu ka? Semangat kerjanya. Lagi ngapain nih? Nonton tim nggak? Yamada-san nggak dapet tiket Ramoni terus nih, kasihan. Nanti semoga dapet ya. Bicani. Bicani. Ini apa sih, baby Shani ya? Kak Baby dan Shani. Kak Charles, hai Kak Charles. Semangat ngajarnya. Nomor 9 Kodepu, kakak Kodepu. Giveaway lagi dong. Kapinka, hai Kapinka. Makasih giftnya kemarin udah aku buka, lucu banget. Di kosan, hai di kosan, ada lagi nih di kosan. Terima kasih. Kak Mirza Pradana, hai Kak Mirza. Kak Zakaif, hai Kak Zakaif, thank you. Kak Dian Hadi, hai. Kak Dian nih kayaknya udah 2 kali atau berapa kali nonton Ramon Kak di teater. Bagaimana pendapat Anda? Kak Dian Hadi itu baik banget orangnya. Mikey, MYKI, Mikey 22, hai. Kak Amin Abdul, hai. Kucing dari Kayangan. Hai kucing dari Kayangan. Jatuh apa gimana nih? Lila atau Laila, hai. Maul Arfan, hai Kak. Takasan, hai Takasan. Takasan masih di Pattaya sekarang atau lagi di Indonesia. Takasan semoga cepat sembuh ya. Ketemu lagi nanti next time. Ada Fujiwara juga, hai Kak Fujiwara, ya ampun apa kabar? Gak pernah video call ya. Ada Nizar. Nizar emoji. Hetva, hai Hetva. Ketemu lagi di sini kita. Oh ini udah ganti lagi tuh kan, kepencet lagi. Udah ganti lagi ya. Mari kita bacain komen. Rame banget 2000 orang. Alhamdulillah. Mana oh ini. Assalamualaikum, halo. Jempolnya ganti. Oh gara-gara kepencet. Nih salah, ini jempol saya nih kegedean. Sebut namaku. Siapa itu? Viole. Hai Viole. Mayan dapat gorengan kan 2000, betul. Kalian suka gorengan apa? Aku suka pisang goreng. Pisang goreng terbaik. Kepencet lagi. Rambut udah panjang, gak mau potong.
Iya udah panjang lagi, emang rambut aku tuh cepet panjang. Mau potong paling ngerapihin aja nanti ya, ditunggu. Asik, ditunggu nggak tuh bondol. Aduh, lagi banyak yang bondol ya sekarang, timnya lagi banyak banget juga yang bondol. Aku bondol nggak ya? Tapi kayaknya nggak cocok gak sih? Kalau menurut kalian apakah aku cocok bondol? Aku tuh pengen ini deh, nonton apa, perform di Narasi TV ya. Tadi aku udah registrasi gitu kan. Kalian kalau mau nonton, nonton sekarang nih, sepertinya jam segini. Oh belum neng. Aku lagi nonton, ayo dong kalian nonton. Aduh, ini bisa di zoom gak sih? Ternyata dia harus yang gemes. Kita di mana sih? Coba kita main map. Lucu banget. Jadi Playface itu kayak apa? Kayak ada mapnya gitu loh, lucu banget. Bener-bener kayak kita tuh lagi ada di dalam karnaval tapi secara virtual gitu. 95, 93 apa ya maksudnya 95, 93? Kok pada sebutin angka? Lagi Gomena Summer. Wah, udah perform. Aduh, di mana ya ini? Kok aku nggak ada? Atau aku kayak salah room gitu ya? Enggak, itu oh biar dapat poin. Oke. Nonton showroom sambil lihat Narasi TV juga. Ih, bagus. Terima kasih. Siapa nama boneka alpukatnya? Ini. Ah, jatuh. Ya, maafkan aku. Ini. Siapa ya namanya? Aplukat. Namanya Aplukat. Kasih nama sendiri barusan. Ini dikasih gift dari kalian. Ini tuh sebetulnya ini tahu tas gitu. Mana ya? Kalau aku video call juga kayak ada beberapa orang yang nanyain ini. Jadi kamu dibawa aja lah Aplukat. Avocado. Ini di mana ya kita? Rundown, bukan rundown. Entertainment area, art area. Bukan nih. Lucu banget kayak main game, gemes, nonton narasi. Aduh. Aku ke entertainment terus ke karaoke. Oke, aku salah. Awas chicken apa? Oke, mati. Main game apa? Aku nggak terlalu suka ini sih game. Tapi aku dulu sempat main Mobile Legends sama PUBG yang tembak-tembakan gitu. Kalau PUBG aku lebih lama mainnya daripada Mobile Legends. Kalau Mobile Legends kan kayak kecil-kecil gitu kan. Terus gimana ini? Kecil-kecil aku kayak nggak bisa ngeliat gitu loh, susah. Kalau PUBG asik sih. Sekarang udah nggak main. Aku kalau main sekarang lebih suka yang kayak kuis. Kayak mainan ibu-ibu yang simple tanpa mikir taktik gitu. Yang kayak waktu itu yang di Instagram yang sempet hits yang color apa itu, yang kayak beda-bedain warna kayak gitu, aku suka banget. Terus kayak yang tap musik gitu aku suka. Candy aku nggak main sih, cuman aku tahu. Aku juga tuh kan, aku tuh nggak bisa kayak main yang misi gitu loh, yang yang kayak PUBG lah, Mobile Legends lah. Terus aku main COD juga waktu itu. COD bagus sih.
Gitar Hero ya, aku main tapi di PS. Mabar yuk. Ci, udah nonton Startup belum? Belum. Aku mau nunggu sampai tamat. Udah sampai episode 15 kan. Apa pada tim-timan Han Ji Pyong sama siapa? Nam Do San. Point Blank. Nggak, aku nggak main Point Blank. Nonton apa terakhir? Terakhir nonton apa ya aku? Lupa. Dota. Kalian main Dota ya? GTA aku nggak main. Adik aku main sama kakak aku. Aku suka tuh kayak main Ludo. Yang kayak gitu-gitu. Ada gak sih kalian kayak aku yang kayak tebak gambar gitu? Ludo. Terus monopoli gitu deh, tebak-tebak warna. Main congklak, iya congklak aku suka. Kalau di Jawa, di tempat aku sebutnya ini dakon. Dakon yang bulat-bulat terus kita harus apa masukin satu-satu gitu. Tebak-tebakan buah. Shani di HP-nya ada game apa aja? Kayak ada itu Among Us. Ya, aku main Among Us juga. Di sini cuma ada itu doang. Enggak deh, ini banyak. Ada PUBG, ada Mobile Legend, ada Candy Crush, ada Burnout, Superstar SM, Unblock Me, aku suka banget Unblock Me. Terus ada yang kayak semacam piano tiles gitu. Udah, sama kayak ngurus-ngurus rumah gitu yang kayak The Sims gitu deh. Tapi jarang aku mainin juga sih sebetulnya. Among Us masih ada Among Us. Aku masih berusaha buat nonton ini nih narasi. Aduh. Farmville aku pernah denger itu. Nggak main tapi. Ci panggil aku. Hai, aduh, nggak kelihatan. Resident Evil enggak, tapi aku tahu. Dah lah. Game yang paling seru apa? Aduh, aku nggak ada yang kayak into game banget gitu loh. Nggak ada yang terlalu into game banget. DM dibaca, iya nanti dibaca. Habis ini. Sabar. Lagi level. Coba dong tebak kita bawain berapa lagu. Coba dong. COC itu apa ya? Kayak aku pernah dengar. Adik aku deh kayaknya main. COC 16 lagu. Teater kali full album. 3 lagu, udah 3 lagu, ada KFC-nya. Oh, Clash of apa itu? Adik aku main kayaknya yang itu. Kalian hari ini ngapain aja guys? Coba ceritakan. Hari ini aku di rumah aja. Dan kaget juga sih tadi pagi aku kayak mendengar kabar yang kurang mengenakan gitu kan dari salah satu pendukung aku juga, fans aku juga. Jadi aku juga mau bilang turut berduka cita atas berpulangnya salah satu fans aku yang sangat baik banget, dan dia apa ya, sangat membawa energi positif buat aku gitu. Dia nggak pernah ngeluh, nggak pernah
maksudnya nggak pernah nyuruh aku untuk ini untuk itu. Jadi dia tuh bener-bener ngidol ya buat kesenangan dia gitu, dia enjoy banget. Dan setiap aku nonton teater, kalau ngeliat muka dia tuh se-excited itu dan se-positive vibes itu. Jadi aku merasa kayak wow, dia emang bener-bener kayak membawa semangat buat aku juga. Tapi emang dia sakit kan, jadi mungkin udah parah juga kondisinya. Dia masih kecil padahal, ya ampun, sedih banget aku dengernya. Kita doain sama-sama nanti buat dia, semoga dia bisa tenang di sana, amin ya Allah. Semoga dia bisa ngeliat kita di sini dengan bangga gitu, jadi dia nggak perlu sakit lagi sekarang, bisa nonton aku, mungkin ada di sini sekarang bisa ngeliat aku di sini, terus bisa ngeliat yang lainnya juga, dan dengan rasa bahagia gitu. Amin. Aduh, aku lama banget, aku emang suka nanyain dia kan kalau lagi video call ke temennya gitu, gimana kabarnya ini, gimana kabarnya dia gitu. Dan emang naik turun kondisinya, jadi ya kasihan sih aku. Dulu sering mention banget, setiap hari itu mention, kayak aduh, mentionnya tuh lucu gitu, gemes. Makanya aku pas mulai sadar waktu dia mulai nggak mention kan, terus dia kemana, ternyata dia sakit. Kita doakan bersama-sama yang terbaik buat dia. Terima kasih banget ya Allah, aku bersyukur aku bisa dipertemukan sama seorang pendukung yang kayak dia. Aku bangga banget, sumpah. Tapi aku sedih juga. Rajin banget dia, iya betul, dia rajin banget. Dia masih kecil tapi semangatnya parah banget. Terbaik deh pokoknya dia. Udah kayak adik aku. Sisanya jangan nangis, tidak. Enggak. Semalam aja sih, cuma kepikiran doang. Kasian. Dia sayang kamu banget. Kak Anissa. Jadi Kak Anissa ini adalah orang yang suka aku tanyain tentang dia kalau lagi video call. Gimana Kak kabarnya gitu, soalnya Kak Anissa deket banget kan sama dia. Semangat ya Kak Anissa, aku tahu sih pasti Kak Anissa lagi sedih banget, kayak ngerasa kehilangan banget. Tapi kita semua sayang dia, tapi yang di atas lebih sayang dia gitu. Allah gak mau dia sakit, jadi ya lebih baik dia bahagia. Kita doain aja bareng-bareng. Keren Ci di Playfest. Aku masih bisa belum masuk. Ini. Coba ya. Nonton. Kalian sambil nonton Playfest juga dong. Aku Ci. Halo. Hai. Semangat. Ya ampun, solehah banget. Apa sih? Aku tidak pantas abang Yempen. Hai abang Yempen. Ini ada. Kenapa? Apa ini? Lagu apa, tebak? Oh, KFC. Udah lagu KFC. Fortune cookie. Cakep banget. Aduh, apa sih? Amin ya, amin, terima kasih. Tapi di luar sana masih banyak yang lebih cakep kok, tenang aja. Takut. Takut. Aku lagi nonton. Aku suka. Oke. Dapet salam dari pacarku katanya. Hai Jepion, hai pacarnya. Mau dong dipanggil hai Hafiza. Ayo reaction. Shani lagi flu ya. Kelihatannya. Reaction ya, ayo kita reaction perform sendiri. Ya Allah, pede banget. Aku tuh malu tau kalau suka nonton perform sendiri. Kayak wow, aku nonton diriku sendiri. Takut copyright. Iya, takut copyright, makanya aku matiin aja. Cek gift dulu.
Kak Charles makasih. Kak Mulia, hai Kak Mulia, apa kabar? Kak Mulia, kangen banget. Kak Pinka makasih. Michi Geso, hai, thank you Michi Geso. Michi Geso, udah tahu aku itu Mina gak sih? Michi Geso. Kak Febri, hai. Michi Geso, ada lagi Kak Mulia, Kak Febri. Ya Allah, kepencet mulu. Ya Allah, aduh. Ini tuh karena di landscape kan, jadi space-nya itu lebih kecil, jadi gampang kepencet. Kak Lia, thank you. Bicani makasih. Kak Maul, terima kasih. Febri, hai Febri. Kak Anissa, halo. Bicani, hai. Settingannya yang salah. Enggak lah, ini tanganku aja nih yang kegedean. KFC selesai. Lagi ngobrol-ngobrol. Ada Kak Baby, ada Shani, ada Feni, sama ada Crispy. Tiga mas. Wow, mantap. Ada nih nomor 54. Siapa tuh? Wow, mantap. Username-nya bagus ya. Kak Gons, hai Kak Gons, nomor 57. Gemas, CBN, Kak Iqbal, Kak Laura, Kak Zero, Kak Haris, hai. Kak Airin 18, halo. Kutu air. Kenapa sih namanya tuh lucu-lucu gitu? Kevin PRHS Rival Okta, hai. Emang suaraku kelihatan kayak ini banget ya, bindeng banget ya. Kamu belum pernah bikin. Pengen juga dong disapa. Hai Rizky Muhammad, panggil aku. Koko mana? Koko ada di depan lagi makan. Tadi kan aku ngeliat Xiaomi Gracia ya, kayak aduh asik banget sih, adik-adiknya tuh mau diajak apa masuk frame gitu. Coba kakak aku nggak mau sama sekali dia. Kenapa ya? Dia kayak emang setertutup itu. Hai Aska. Ci, jadi bacain DM nggak? Jadi mau kapan nih, sekarang atau apa? Atau habis narasi? Kalian nonton narasi juga dong, masih ada nih perform kita, masih berlanjut. Lihat anehnya Cishanya ada dua, kayak ada di sini dan ada di sini gitu ya. Cara ikut video call gimana caranya? Jadi kalian masuk website kamu, masuk Dava Bijaksana, masuk website JKT48, terus biasanya di atas itu ada special page untuk video callnya. Kalau nggak, lihat di bagian informasi, nanti di bagian situ ada link untuk masuk ke special page, diklik di situ ada cara-caranya. Bisa pakai poin, bisa pakai apa lagi guys? Mungkin yang tahu bisa bantu dijawab di komen biar si Dava baca. Hai Aisyah, halo. Duh, nanti video aku ngomong apa ya, bingung. Ngomong apa aja terserah, santai aja, nggak usah dipikirin mau ngomong apa. Kalau emang ada yang pengen disampaikan, sampaikan. Kalau mau nanya sesuatu, tanya aja. Aku orangnya santai. Kalau mau ngomong aja, nggak usah takut, nggak usah kepikiran, santai. Pakai credit card tuh katanya bisa juga. Takut gugup nggak bisa ngomong si kucing dari Hayangan. Emang kucing bisa ngomong?
Halo Cisani, telat nih. Hai, gak ada kata telat. Muzamil. Sapa aku, nanti aku video call. Oke Nurul, ditunggu Nurul. Udah disapa. Halo Cigre, ada Gracia. Semangatin aku dong seharian rebahan. Semangat rebahannya. Cisani persis Suzy, hah? Persis apanya? Bukannya itu Cidesi yang mirip Suzy. Kak Cisani kok bibirnya merah banget. Tadi aku pakai lip balm, jadinya agak merah. Kebaca nggak sih? Kebaca nih tiramisu. Hai tiramisu. Boleh video call nggak? Boleh banget, boleh banget. Kenapa sih kucing dari kayangan ini gemes? Apaan sih Ci? Are you half Chinese, half mine? Aduh. Bukannya all your mind. Takut insecure. Kenapa insecure? Aku aja kadang suka insecure. Ci, tahu kota Bengkulu nggak? Tahu dong. Cani suka bola nggak? Suka nggak ya hitungannya? Tahu aja sih. Maksudnya yang nggak suka banget juga nggak suka juga nggak. Cuman tahu aja, soalnya kakak aku kan suka bola kan. Apa harus ganti Ava kucing dulu? Kenapa ganti Ava kucing? Kenapa harus ganti Ava kucing? Kucing aku lagi sakit. GWS buat kucingnya. Tinggi badan aku 167an kalau nggak salah. 167 atau 160 kan? Segitu ya kalau nggak salah. Salam buat Koko, ya nanti disalamin. Lagi nonton. Ini playfest-nya masih ngobrol-ngobrol. PSS Sleman. Aku kemarin dikasih jersey-nya tuh 165, ya segitu, 167an kayaknya. Kok mirip sama Koko? Iya dong. Sumpah waktu kecil tuh aku sama kakak aku sering dibilang kayak anak kembar, karena emang kita semirip itu dulu waktu kecil. Waktu kecil aku emang semirip itu, dan jarak umur kita kan sebentar doang kan, cuma 1,5 tahun. Jadi tingginya pun hampir sama. Dulu tinggian aku mirip banget. Makasih. Ayo lanjutin DM. Iya, baca DM sekarang kali ya. Tapi playfest-nya masih. Wow, aduh, ini kenapa kayak gini? Nama aku muncul nggak? Muncul kok. Ada nih kelihatan. Kok Krisna beda sendiri? Wow, ini adik aku tuh lebih ke mama, karena mama aku kan Jawa, papa aku Chinese. Jadi itu kayak kakak aku tuh Chinese banget. Aku tuh perpaduan antara keduanya, dan adik aku lebih ke Jawa banget gitu. Sebut nama aku akan diam. Aku siapa? Itu namanya aku siapa? Jangan diem dong tapi. Sisanya kok kelihatan nggak? Kelihatan kok, hamba lala. Chris. Iya, adik aku namanya Krisna mirip Shani banget mukanya. Iya, waktu itu pernah ada satu foto kan, terus kayak orang-orang bilang kita mirip banget, terus aku bingung. Maksudnya ya nggak ngerasa semirip itu, cuma karena orang-orang mirip jadinya rasa kayak wah apakah kita mirip. Ci, mau Jakarta tahu nggak? Tahu. Lagi Rhapsody ya sekarang. Ini kalian kayak live report gitu ya. Ci, kalau video call diem gimana? Sayang atuh waktunya. Mending ngobrol apa aja juga boleh. Yang aku nggak tahu juga nggak apa-apa, ngobrolin aja. Mei Shani cantik rambut panjang. Lucu banget itu. Jadi tuh ada orang yang suka mention aku kayak gitu, kayak Mei Shani.
cantik rambut panjang katanya. Terima kasih Laura. Ci suka horor nggak? Nggak suka. Curhat boleh ya di video call, boleh banget, boleh banget, boleh banget. Mei itu apa? Mei itu kok nggak salah bahasa Mandarin ya? Bahasa Cina. Ci kenapa? Si suami apa kabar? Suami yang di Rhapsody. Masih aja tuh di MP-nya. Masih aja terus dia mah. Dapat salam dari Temanggung. Hai Temanggung. Temanggung tuh yang termasuk dingin itu nggak sih? Jawa. Aduh, ini kok nggak bisa di itu ya, nggak bisa di gedein itu. Rhapsody guys, udah lagi Rhapsody. Hingga bumi tak berputar gitu. Waktu sekolah pernah jadi bendahara atau sekretaris? Enggak. Jadi tuh aku waktu sekolah tuh emang menyesalnya aku sekarang adalah kayak emang kurang aktif dalam organisasi gitu dari SMP. Tapi ya aku ikutnya lebih ke ekskul gitu. Kalau organisasi karena aku orangnya takut ya, jadi aku ngerasa kayak ya udahlah yang lain jauh lebih hebat, jadi aku nggak pernah daftar atau apa. Tapi sekarang kayak agak menyesal gitu sih, kenapa ya dulu aku nggak nyoba gitu. Maksudnya baru mulai ikut itu waktu kuliah atau udah mulai agak berani. Sebut namaku. Hai Novalkun, hai. Apa kabar? Ini suka teriak, Chani kamu sempurna gitu. Sepi banget, gak ada Novalkun di teater. Aku pas sekolah beban teman-temanku yang pintar. Enggak lah, setiap orang kan punya kapasitas otaknya masing-masing. Tenang aja. Jogja hadir. Halo. Video call gak kita? Ayo dong video call. Semangatin aku dong, masih ngajar online. Hai Ayu, ngajar atau belajar online? Semangat. Ini lagi ngajar dong nih berarti. Kalau video call pakai bahasa Jawa boleh banget. Halo, sehat Kak? Yamadasang, gemes. Sehat Yamadasang gimana? Jaga kesehatan Yamadasang. Sehat, aku sehat alhamdulillah. Salam dari Samarinda, hai. Lagi lembur, hai Aul, semangat ya. Semangat besok UAS. Hai baru join, hai Dinda. Kok namaku nggak disebut? Hai Tiwi ya, hai Tiwi. Hai Evi. Nggak pernah dijawab. Hai Indira Sabda, nih dijawab kan. Rhapsody indah yang kan. Oh ya, jadi hari ini tante aku ngirimin makanan gitu. Kan tante aku ada yang tinggal di Jakarta juga, terus ngirimin makanan kayak sup sapi gitu. Emang biasanya setiap hari Minggu selalu ngirimin gitu kan. Seneng deh. Jadi setidaknya kalau hari Minggu gak usah mikir mau makan apa. Karena suka dikasih. Tante aku tuh hobi masak, suka bikin kue, suka apa gitu ya. Alhamdulillah selalu dikasih. Jadi ya seneng. Enak dong, iya enak. Setiap hari Minggu doang enak ya, tapi dikasihnya setiap hari Minggu doang. Senin sampai Sabtu mikir mau makan apa. Happy Sunday. Kirimin juga dong. Ya nanti next time. Enak loh masakannya, serius. Live-nya selesai. Oke. Live-nya selesai. Banyak banget DM dari kalian. Kalau DM di Twitter tuh lebih banyak daripada di DM Instagram. Mungkin nanti next time aku bikin kayak open DM Twitter lagi kali ya, jadi aku bisa baca-bacain kalian.
Baik banget, ih seru banget. Seneng deh aku kalau mau baca-baca gini. Seru ya baca-baca DM, iya seru. Seru banget. Sayang Cishani, sayang kamu juga. Hai Nurul. Coba ngomong bahasa Jawa dong. Kalau kayak disuruh gitu susah. Kayak maksudnya emang harus ada temen ngobrolnya. Sapa aku. Hai. Cici bisa masak gak? Sedikit, lumayan. Setidaknya gara-gara covid, gara-gara corona, skill masakku bertambah lah guys. Maksudnya ya pernah masak beberapa kali dan nggak gagal. Yang gagal waktu itu kayaknya waktu aku bikin puding deh. Jadi kayak aku penasaran kan, aku pengen bikin puding lapis gitu, yang berlapis-lapis, yang bawahnya coklat, atasnya putih, apa-apa gitu. Cuman kayaknya aku salah trik gitu loh, salah takar air dan lain-lain. Banyak banget sumpah DM nya, bisa dong deh. Coba aku bacain dulu. Banyak banget. Paling jago masak apa? Mac and cheese. Sejauh ini aku suka mac and cheese buatan aku. Shani rambutnya bagus digituin, makasih. Ini karena poni aku udah cukup panjang, jadi daripada aku betulin poni terus kan, karena rambut aku tuh jatuh banget, jadi sepertinya aku harus jepit. Ini aku sambil cari-cari DM sebentar ya, aku bacain yang dari bawah. Di scroll dulu yang dari paling bentar. Gemes banget deh. Kayak konsul. Ci pakai Xiaomi? Iya pakai Xiaomi. Xiaomi Redmi Note 9 yang warna pearl white. Dan bagus, aku suka kameranya banget, terus enak gitu, nggak gampang nge-lag juga buat main game. Oke juga, RAM-nya gede, kameranya 64 megapiksel. Ada yang tanya nih, udah mulai agak. Oke, aku bacain. Sebetulnya nggak ada yang nggak cuma nanya saran doang sih, cuman ada yang cerita. Nggak apa-apa ya, nanti aku pilih-pilih. Cica ini makanan favoritnya apa? Belakangan lagi suka sushi, bakso, dan pasta aku suka juga. Gimana nih cara biar gak males ngerjain skripsi? Jujur susah banget ngelawan rasa males. Yang penting aku buka-buka langsung tentang skripsi ya guys. Gimana cara biar gak males ngerjain skripsi? Dari Kasein Nitrate, Twitternya. Lucu banget avatarnya kucing. Gimana cara biar gak males ngerjain skripsi? Karena menurut aku malas itu pasti ada alasannya, semangat pun juga pasti ada alasannya. Jadi kenapa kamu bisa malas, cari tahu dulu alasannya kenapa. Karena kamu gak niat, atau karena emang ada suatu masalah yang bisa bikin kamu malas ngerjainnya, atau emang karena ada kerjaan lain yang lebih penting makanya kamu jadi malas ngerjain skripsi, atau karena emang lagi kehilangan motivasi, atau karena emang lagi nggak niat gitu kan. Jadi menurut aku cari dulu kenapa alasan kamu males, dan setelah itu cari solusinya dari perbagian itu gitu. Misal kamu lagi kehilangan motivasi,
kamu healingnya gimana, cara kamu sendiri, misal baca buku yang tentang motivasi atau pergi belanja. Kalau aku biasanya suka beli barang yang aku suka gitu biar aku tuh bisa dapat semangat lagi. Terus kalau misalnya ada kerjaan lain yang lebih penting, pinter-pinter aja buat bagi waktu dan pilih mana yang bakal jadi prioritas kamu sekarang gitu. Kalau emang kayak gitu nanti pasti bisa kok kebagi waktunya. Kalau emang lagi nggak niat, ya mungkin emang butuh waktu untuk nggak nyentuh skripsi kali ya gitu. Karena aku juga pernah waktu aku skripsi tuh kayak lagi males aja gitu, jadi rasanya kayak ya udah aku biarkan itu dulu. Terus nanti setelah berapa hari aku mikir kayak, oh aku sayang banget nih kalau aku nggak kerjain gitu. Jadi tanpa sadar niat itu tuh balik lagi. Jadi jangan terus ada dalam kemalasan itu, karena kalau kamu terus malas nggak akan selesai. Emang harus nyari jalan keluarnya sih. Semangat, jaga kesehatan. Iya. Kak, aku takut mau nentuin setelah lulus kemana, takut salah jalan, takut nggak enjoy sama pekerjaan aku di masa depan. Aku pengen kerja yang sesuai sama passion aku, tapi nggak tahu gimana cara bilang ke keluarga dan teman. Takut mau nentuin setelah lulus kemana. Semua orang menurut aku pasti punya rasa takut itu sih. Aku pun walaupun aku di JKT48 juga takut dan mulai mikir gitu masa depan aku kayak gimana ya. Takut salah jalan itu pasti, karena kalau kamu nggak takut itu nggak akan membuat kamu bisa jauh lebih maju gitu. Jadi rasa takut itu pasti wajar. Takut gak enjoy sama pekerjaan aku di masa depan. Takut gak enjoy, sebetulnya kalau belum dicoba jangan terlalu kepikiran tentang enjoy atau enggaknya sih, karena namanya nggak enjoy atau nggak nyaman itu pasti ada dimanapun. Walaupun di tempat yang kita suka pun pasti kadang kita ngerasa ya kita nggak enjoy, itu pasti ada. Aku pengen kerja yang sesuai sama passion aku, tapi nggak tahu gimana cara bilangnya ke keluarga dan teman-teman. Sebetulnya menurut aku nggak apa-apa bilang ke keluarga, karena ini kan hidup kamu dan masa depan kamu juga kan. Yang tahu gimana rasanya diri kamu, yang tahu passion kamu kayak gimana, yang tahu jalan kamu mau kayak gimana, itu kamu yang bisa menentukan sendiri. Jadi jangan takut untuk bilang ke orang tua, karena menurut aku selagi emang apa yang kamu pengen cocok dan positif, orang tua juga pasti menurut aku ngedukung sih. Dan dengan cara baik-baik juga ngomongnya, dan dengan alasan kamu kenapa kamu jelasin pelan-pelan, pasti orang tua kamu juga akan mengerti. Mantap Ci. Salam Shani Super, ya Allah. Bener ya kan, betul. Shani please skincare atau make up rutin. Aku yakin banyak perempuan sana yang juga sama penasarannya. Skincare aku ada, aku barusan ganti skincare gitu. Nanti ya kapan-kapan aku tunjukin, soalnya ada kayak jauh di ujung sana gitu kan, nggak lucu kalau aku ngambil dulu kan terus ini nggak ada orang gitu. Nanti ya next time aku bikin showroom buat skincare sama make up. Ya Allah. Kak Gons. Hai Kak Gons. Ci lagi bingung pilih jurusan kuliah apa dan saran biar gampang milihnya. Baik lagi semua, apa yang kamu suka, apa yang kamu mau. Karena menurut aku kalau emang udah SMA apalagi kelas 3 tuh emang harus mulai mencari gitu. Jangan kayak ya udahlah nanti jangan santai, tapi emang harus nyari apa yang kamu mau, apa yang kamu suka itu harus dicari. Kalau emang udah ada ya tekunin itu. Kalau ada jurusannya ambil aja. Terus kalau emang belum ada harus dicari, dan lama-lama pasti ketemu sih. Kalau emang belum ada, coba berbagai macam hal aja nanti
pasti apa ya, bisa nemuin sendiri gitu. Amin ya, aku doain semoga kamu kuliah di jurusan yang tepat. Cak Ayu mau minta saran kalau lagi suka lawan jenis yang tipe atau karakternya mirip kamu. Kira-kira harus kayak gimana ya ngedeketinnya? Hah? Yang tipenya kayak aku, kenapa ya? Emang aku kayak gimana? Gimana ya caranya? Ya deketin aja gak sih? Deketin aja. Caranya ya chat duluan, hai gitu, coba basa-basi. Nanti kita lihat responnya dia, semoga positif, jadi berjalan lancar terus ya proses pendekatannya. Kenapa sih emang kalau tipe kayak aku kenapa? Gak bisa dideketin kah apa gimana? Padahal aku mah santai. Boleh bagi tips gak cara biar lancar plus gak grogi ngomong di depan orang? Proses sih sebetulnya kalau tentang ngomong atau public speaking atau komunikasi, karena emang nggak semua orang berani dan percaya diri buat ngomong di depan gitu. Aku dulu juga kayak gitu kok, aku juga nggak berani, cuman karena pertama pekerjaan aku menuntut aku buat kayak gitu, jadi mau nggak mau aku harus belajar. Di JKT48 banyak ketemu orang, banyak ada di atas panggung, harus ngapalin MC script dan lain-lain juga. Jadi emang ada kesempatan aku buat mengembangkan hal itu gitu. Terus habis itu karena aku kuliahnya kan komunikasi juga, jadi kalau di komunikasi aku tuh banyak presentasi, terus banyak teori juga, banyak teknik, terus banyak kunjungan juga ke media, banyak ketemu orang, banyak ngurusin ini itu. Jadi emang di dalam jurusan aku tuh dilatih untuk mau nggak mau ya kita harus berkomunikasi dan berbicara sama orang gitu. Jadi karena menurut aku jurusan aku dan pekerjaan aku itu selaras, sejalan, jadi lama-lama itu bisa berkembang dengan sendirinya juga. Tapi kalau mau tipsnya, gimana ya, kalau emang nggak pede coba belajar ngomong di depan kaca. Dan kalau emang belum bisa ngomong ngomong tanpa skrip, hafalin sesuai dengan skripnya gitu. Itu pasti nanti akan ngebantu kok, hafalin sesuai dengan skripnya banget. Jadi setidaknya ada rasa tenang gitu waktu ngomong di stage atau ngomong di atas panggung. Jadi nggak ngerasa kalau ya nggak buta-buta banget gitu. Semangat, pasti bisa kok kalau terus dilatih dan terus diasah, pasti bisa. Cisani, gimana sih caranya jadi orang yang terbuka? Jujur aku takut banget sama orang, susah terbuka sama orang, susah percaya sama orang, sampai bilang manusia aneh gitu. Oh, sampai dibilang manusia aneh padahal nggak pengen gitu. Sedih. Karena jujur aku juga bukan tipe orang yang bisa terbuka banget sama orang lain. Aku sangat pilih-pilih banget kalau untuk cerita, dan aku pun kayak sangat memfilter cerita aku ke orang lain gitu. Apa yang menurut aku nggak penting aku ceritakan, nggak akan aku ceritakan. Jadi pasti aku tahu rasanya jadi kayak kamu gimana, cuman harus terkadang emang harus cerita sih. Emang harus ada seseorang yang kamu bisa percaya, pelan-pelan harus kamu bisa percayain dia, entah itu misal pacar kamu, kalau misalnya ada pacar, atau sahabat kamu, atau mama, orang tua. Maksudnya dimulai dari hal-hal kecil aja gitu. Coba ngomong, cerita, hari ini aku kayak gini-gini, tadi aku kayak gini, tadi pagi aku ketemu orang kayak gini, terus waktu siang tadi aku dimarahin gini-gini. Cerita tentang keseharian kamu ke orang terdekat itu adalah salah satu cara buat kamu bisa terbuka nantinya gitu.
Dan jangan jangan takut sama orang, maksudnya kayak mikir aja kita sama-sama manusia kok gitu. Kenapa kita nggak boleh cerita, kenapa kita nggak boleh ngomong gitu. Dan kalau emang mau didengerin ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah, yang penting aku udah cerita. Kalau aku mikirnya kayak gitu. Kalau dia nggak mau cerita balik juga ya udah gitu, gak apa-apa. Semangat, kamu pasti bisa kok jadi orang yang terbuka. Aku juga sebetulnya nggak terbuka banget, cuman nggak setertutup dulu. Boneka harimaunya mana? Harimau kok ada yang nanya ini harimau? Ya, gemes. Minta doanya buat ibu yang menjalani operasi. Wow, aku doain semoga operasinya lancar. Sakit apa? Kasihan. Semoga cepat sembuh ya. Aduh, ini siapa nih namanya? NYPHMXA. Susah. Aku doain semoga cepat sembuh ya. Amin. Cara biar bisa cepat kaya. Kerja gitu. Sisanya pencapaian yang belum dicapai di tahun ini nih, dan target tahun 2021. Punya bisnis ya aku pengen. Semoga ya. Aku pilih random aja. Pernahkah Cishani merasa ada di titik paling terendah dalam hidup? Kalau pernah, bagaimana caranya dan gimana melaluinya? Kalau nggak pernah, gimana caranya biar bisa jadi orang yang senantiasa bersyukur? Nah, bagus banget. Tapi aku bingung jawabnya. Pernahkah Cishani ngerasa berada di titik paling terendah dalam hidup? Alhamdulillah banget. Sejauh ini enggak. Maksudnya ya aku pasti ada ngerasa terpuruk, aku ngerasa sedih, kayak aku ngerasa kehilangan motivasi, aku capek, aku kesel, terus aku kayak ngerasa nggak puas gitu, atau ngerasa kayak seperti nggak dihargai, kok nih orang kayak gini ya, itu pasti ada. Cuman titik paling terendah dalam hidup alhamdulillah sejauh ini belum. Mungkin cara bangkitnya gimana ya, aduh aku juga nggak pernah ngerasain. Cara bangkitnya adalah mungkin dengan mencari ini kali ya, cari kesibukan baru yang bisa buat kamu tuh lupa sama kayak apa ya, hal-hal yang udah kamu lalui. Dan menurut aku jangan takut untuk bangkit sih, itu sih hal pertama yang harus dilakukan. Kayak jangan ngerasa kayak aku ini terpuruk banget, aku nih udah manusia paling terendah, aku nih udah paling level paling bawah apa. Jangan kayak gitu, karena itu yang malah membuat kamu makin kayak gitu. Jadi yang harus dibetulin kalau emang lagi dalam masa kayak gitu adalah mindset, pikiran. Terus habis itu setelah pikiran, mulai apa ya, simpelnya tuh ya kayak niat dulu, niat untuk bangkit. Dan setelah itu lakukan hal baru, atau mungkin lakukan hal yang kamu suka, ketemu teman-teman, jalan-jalan. Banyak kok yang sebetulnya bisa dilakukan gitu. Gimana caranya biar jadi orang yang senantiasa bersyukur? Gimana caranya biar jadi orang yang bersyukur? Gimana caranya biar bisa jadi orang yang bersyukur? Kalau aku, caranya adalah jangan ngelihat ke atas terus, tapi juga ngelihat ke bawah. Kayak udah sejauh mana nih yang udah aku lewati sampai aku di sini. Karena kalau ngelihat ke atas terus, pasti kita nggak akan pernah puas kan. Jadi mending kayak lihat ke bawah, kayak wow ternyata masih banyak ya orang-orang yang mungkin belum seberuntung aku, yang masih ada di bawah aku, kayak gitu sih. Dengan kayak gitu aku ngerasa kayak ya aku alhamdulillah udah segini gitu, dalam hal apapun ya. Pernah menyesal sesuatu dalam hidup? Enggak.
yang bikin kepikiran terus sampai sekarang. Kalau boleh tahu gimana cara agar tidak larut dalam rasa penyesalan itu dan bisa melanjutkan hidup ke depannya? Jujur saya sedang melakukan penyesalan itu dan mengganggu banget kehidupan, jadi nggak fokus dan kayak bingung aja mau gimana ke depannya. Setiap menyesal dalam hidup, aku menyesal nggak pernah sih, alhamdulillahnya nggak pernah menyesal, karena aku percaya apapun yang terjadi dalam hidup aku itu udah suatu rencana yang direncanakan oleh yang di atas untuk menjadi aku yang lebih baik lagi ke depannya. Entah itu mungkin musibah atau apa, ya aku percaya aja sih kayak memang jalan yang sudah diberikan itu adalah jalan yang terbaik. Jadi menurut aku coba pelan-pelan untuk nggak menyesali hal itu, terus kayak memaafkan diri kamu sendiri gitu, berdamai dengan diri kamu sendiri. Dan mungkin kalau karena ada omongan orang, jangan kemakan omongan orang. Gimana biar nggak menyesal? Biar nggak menyesal, berdamai dengan diri sendiri. Karena iya sih itu kan, kalau merasakan penyesalan tuh bakal ngeganggu banget kehidupan kita. Iya gitu. Pikir aja, maksudnya kayak setiap manusia tuh pasti membuat kesalahan. Kenapa harus kamu merasa harus kamu yang paling merasa paling menyesal gitu? Mungkin bahkan orang di sebelah kamu, kalau kamu punya ada orang atau apa, ada teman orang gak dikenal, mungkin dia juga bahkan melakukan suatu hal yang membuat diri dia tuh lebih menyesal dari kamu kalau misal kamu ada di posisi dia gitu. Jadi jangan merasa kayak kamu tuh adalah orang yang melakukan suatu hal yang paling buruk gitu. Enggak, di luar sana masih banyak kok orang yang jauh lebih kayak gitu. ah Shani, apakah aku boleh memiliki pengganti Oshi baru? Wow, kenapa? Kan saya masih di sini. Oh, apabila nanti kamu udah graduation. Boleh, boleh. Soalnya jujur ya, kamu tuh adalah salah satu Oshiku yang paling lama aku kagumi. Wah, terima kasih. Alhamdulillah, aku senang. Udah hampir 4 tahun. Wow. Bahkan pertama kali kamu Gen 3 sih, soalnya waktu kamu resmi Gen 3, waktu itulah aku menjadi fans JKT48. Wow, terima kasih Kak Rizkyawan _SP. Kalau boleh punya Oshi baru atau enggak, sebenarnya itu terserah kalian juga sih, terserah kamu. Aku juga, masa aku melarang orang buat melakukan ini itu kan. Jadi selagi emang kamu masih seneng buat ngidol JKT48, ya kenapa enggak. Tapi nanti ya, kan sekarang masih ada aku. Sekarang mah jangan dulu, nggak boleh sekarang nggak boleh. Pilihan masing-masing ya. Iya betul, pilihan masing-masing. Aku haus. Kalian suka gitu nggak sih kalau misal habis minum manis gitu? Kalian suka minum air putih? Aku kayak gitu. Jadi kalau tidur madep mana? Madep kiblat bukan? Kebetulan alhamdulillahnya kasur saya nih memang menghadap kiblat ya, jadi ya alhamdulillah. Tapi yang di Jogja juga kasur aku ngadep kiblat sih, jadi lagi pas aja, lagi pas. Lucu banget. Belakangan hati nurani sedang menumpul. Oke, jadi kurang care sama sekitar. Kira-kira ada saran nggak? Hati nurani sedang menumpul tuh, jadi maksudnya kalau menurut aku, kalau kayak gini
kayak emang take your time aja gak sih? Emang setiap orang pasti pernah ngerasain kayak gini. Jadi kalau emang apa ya, ada di masa kayak gini, nikmatin aja gitu. Emang kalau emang butuh waktu untuk sendiri dan lebih care untuk diri kamu, itu nggak apa-apa gitu. Asal nggak merugikan orang lain, asalkan apa ya, maksudnya emang kalau emang ini sesuatu hal yang bisa bikin kamu lebih sayang dengan diri kamu, bisa lebih tahu dengan diri kamu, ya nggak apa-apa. Care sama sekitar. Nanti maksudnya ini ada masanya juga, nanti pasti kamu akan balik menjadi yang seperti dulu gitu. Nggak apa-apa, santai. Apa ini? Duh, aku seneng banget kalau dikasih kayak DM jaga kesehatan ya, gini cerita panjang kayak gemes. Hai Ci, mau nanya, pertemanan sehat dan baik itu menurut Cici kayak gimana? Pertemanan sehat dan baik menurut aku itu ya ketika kamu dan sahabat kamu bisa saling support satu sama lain, bisa saling ngedukung satu sama lain, bisa menjadi apa ya, tempat untuk bersandar istilahnya kayak gitu. Ketika kamu butuh dia, ketika kamu nyari dia, dia selalu ada. Ketika kamu butuh dia, dia selalu ada. Ketika kamu senang, dia ada. Ketika kamu sedih, dia ada. Dan apa ya, bisa sama-sama buat belajar jadi orang yang lebih baik gitu. Jadi berjuang bareng-bareng, berusaha bareng-bareng, walaupun mungkin ada di jalan yang beda, tapi ya kalian harus tetap berdampingan. Menurut aku itu sebuah pertemanan yang baik dan harus dipertahankan kalau emang menemukan orang yang seperti itu. Gitu sih. Oh, yang paling penting adalah satu lagi, terbuka sama sahabat kalian dan teman kalian. Entah itu mau tentang positif atau negatif. Misal daripada ngomongin di belakang, kita nggak suka sama dia, tapi kita ngomong aja, Kak, aku tuh kurang suka loh kamu kayak gini. Diungkapin aja, karena itu malah akan membuat pertemanan kalian jauh lebih erat. Aduh, maaf ya. Gatal tenggorokan saya. Terima kasih gift-nya Michi Gesok, Kak Fahri, makasih. Tadi ada yang kasih kastil ya. Yachban Kak Fahri, thank you. Kepencet terus nih, kesel banget ya aku. Kak Dian Hadi, terima kasih. Kak Agnes, makasih kuilnya. Oh, Kak Agnes yang ngasih. Ini aku scroll sampai bawah. Kak Opek, hai, bonekanya makasih, gemas. Kak Anissa, makasih juga. Kak Agan, hai Kak Agan. Cuci minum air hangat, iya. Ini ada air putih, aku minum air putih. Cocok jadi motivator. Enggak lah. Ya ampun nih, aku bacain lagi. Aku pengen gitu ngerantau di rumah tuh rasanya kayak stuck aja di situ-situ aja. Pengen rasanya belajar mandiri, soalnya kalau di rumah kayak emang ngelakuin ini itu pasti ada yang ngerjain, maksudnya orang tua. Jadi pengen banget ngerantau, tapi orang tua kayaknya belum ngizinin. Kamu umur berapa? Kalau emangnya masih SMP atau SMA, sepertinya jangan dulu, karena itu mungkin masih terlalu kecil, masih terlalu remaja. Mending nanti kalau udah kuliah, pelan-pelan ngomong sama orang tua, pasti boleh. Tapi ya, aku tuh percaya orang tua tuh kadang nggak ngebolehin anaknya merantau atau anaknya pergi itu ya karena orang tua khawatir. Karena kan kalau jauh gitu kan di luar jangkauan mereka kan, maksudnya nggak bisa ketemu setiap hari, nggak bisa kabar-kabaran
apa setiap hari ya, walaupun ada chat sekarang memang teknologi sudah sangat canggih ya, cuman tetap aja pasti jadi orang tua tuh rasanya beda kalau jauh dari anak gitu. Jadi apa ya, kalau emangnya nggak dibolehin sama orang tua, jangan tiba-tiba marah, jangan tiba-tiba kesel gitu. Coba omongin baik-baik kalau emang kamu pengen merantau, tapi juga harus tahu tujuan ngerantaunya untuk apa. Kalau cuma karena untuk punya kehidupan baru, ketemu teman-teman baru, biar bisa main, biar bisa apa, nah itu jangan, kasihan orang tuanya. Kalau emang tujuan ngerantau buat suatu hal yang positif, gak apa-apa. Bukan berarti aku ngomong ngerantau itu selalu negatif ya, enggak. Emang kayak harus punya target gitu. Setelah kamu ngerantau, apa yang bisa kamu dapat gitu. Selain kemandirian, karena kalau kemandirian itu pasti sebetulnya bisa didapatkan dari mana-mana. Hidup sama orang tua pun juga kita bisa mandiri kok sebetulnya. Makanan apa yang sering dibeli dan disukai kalau lagi di Jogja? Apa aja? Makanan mah apa aja? Karena makan apa ya? Apa aja? Ayam makan, ikan makan, junk food juga makan. Tips untuk keluar dari zona nyaman gimana caranya? Keluar dari zona nyaman. Susah. Karena kadang aku jujur juga tipe anak yang maunya nyari aman gitu, maksudnya ya udah aku nikmatin dan aku jalani aja. Cuman caranya keluar dari zona nyaman, sebelum keluar dari zona nyaman emang harus tahu setelah keluar zona nyaman mau ngapain dan mau kayak gimana gitu. Emang harus udah direncanakan dulu gitu. Jadi jangan tiba-tiba kayak keluar dari zona nyaman tapi nggak tahu mau ngapain, nah itu yang susah. Ada tips buat tinggi badan nggak? Insecure banget soalnya sama tinggi badan. Kenapa harus insecure sama tinggi badan gitu? Maksudnya kalau cewek apa ya, cewek tinggi maksudnya juga nggak selamanya enak gitu. Bahkan ada kayak cewek tinggi pengen badannya agak mungil gitu, dan yang mungil mungkin malah pengen tinggi. Kayak tinggi badan itu bukan sesuatu hal ini nggak sih, dia emang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, nggak apa-apa. Mungkin kalau tipsnya olahraga, mungkin aku renang dulu ya. Aku renang, terus aku suka ini lompat tali karena aku suka olahraga kan dulu anaknya suka badminton, suka sepedaan, renang, lompat tali, terus kayak sempet berapa kali renang indah gitu. Basket kayaknya bisa juga. Pernah ngerjain PR di sekolah nggak? Pernah dong. Lucu banget. San, gimana caranya merawat muka untuk cowok? Apakah ada saran? Dari Leza di Medan. Hai, gimana caranya ngerawat muka untuk cowok? Sebetulnya rajin cuci muka. Dan menurut aku cowok pakai skincare itu nggak apa-apa, karena memang wajah kita diberikan oleh Allah udah dengan kondisi yang bagus, sempurna gitu, maksudnya komplit, ada mata, hidung, mulut, semua. Ya memang harus dirawat gitu, nggak mikir itu laki-laki atau perempuan. Menurut aku nggak apa-apa kalau emang cowok mau skincare atau apa. Kan sekarang juga ada skincare yang kayak buat cowok, yang sabun cuci muka untuk cowok, toner kalau gitu aku kurang tahu. Cuman nggak apa-apa kok, biar nggak jerawatan mungkin bisa pakai skincare, cuci muka yang bersih, rawat mukanya, maskeran sekali-sekali nggak apa-apa gitu, karena itu ngaruh.
Ajak papa sama kakak live dong, kakak aku. Duh, kakak aku nggak mau, papa aku kasihan. Capek. Gimana cara Cici menanggapi hal negatif dari orang yang nggak suka sama aku? Penasaran aja, soalnya tiap orang atau public figure itu menghadapinya beda-beda. Cara aku menanggapi hal negatif adalah, ya kalau emang aku nggak melakukan suatu hal yang salah, maksudnya kalau emang ada orang yang sengaja untuk mencari masalah atau sengaja kompor-komporin atau sengaja buat menggali suatu hal gitu yang nggak aku lakukan sebetulnya, yang sebenarnya nggak aku lakukan dan nggak bermaksud seperti itu, ya aku diemin aja, karena untuk apa juga ditanggepin. Nggak semua orang itu bisa apa ya, deserve untuk menerima attention aku. Diemin aja. Cishani, gimana cara menghadapi orang yang nggak kita suka? Dia teman kerja aku masuk duluan daripada dia, tapi dia kurang ajar gitu. Bukannya senioritas, cuman aku kayak ngerasa nggak dihargai gitu. Aku harus apa? Wow, mungkin ini sering terjadi ya, sering terjadi. Gimana cara menghadapi orang yang nggak kita suka? Mungkin bisa dibilangin pelan-pelan kali ya, dikasih tahu orangnya secara pelan-pelan. Terus habis itu ngomong dengan cara yang baik-baik apa yang kamu gak suka sama dia, tapi bukan ngasih tahu doang, tapi juga dikasih tahu apa yang harus dia lakukan. Karena mungkin orang kayak gitu dia nggak sadar kalau dia melakukan kayak gitu. Bukan berarti dia melakukan kayak gitu dengan cara sengaja atau ya memang kayak gitu. Kadang ada sih orang yang melakukan kayak gitu tuh karena dia nggak sadar. Jadi nggak ada salahnya untuk ngasih tahu dan memberi saran gimana lebih baik ke depannya. Gitu. Aduh, gemes. Besok proyek udah mulai jalan lagi. Doain ya semoga proyek yang aku mulai besok bisa lancar, dan doain juga semoga proyek aku di tahun depan bisa lancar. Semangat, Louis. Aduh, love banget jawaban Cici. Karena emang jawaban aku kayak gimana. Tolong kasih tips dong biar semangatnya nggak luntur. Tadi mana ya? Oh, ini. Kasih tips dong biar semangatnya nggak luntur. Biar semangatnya nggak luntur adalah tetap jaga motivasi kamu, tetap jaga niat kamu, dan menurut aku kayak orang-orang di sekitar itu berpengaruh banget. Jadi selagi memang motivasi kamu udah kuat, kayak niat kamu udah kuat, terus teman-teman di sekeliling kamu juga kuat, maksudnya sama-sama memberikan energi positif satu sama lain, itu harus dijaga. Terus mungkin kalau dari luar kayak bisa jalan-jalan mungkin, atau melakukan hal yang kamu suka. Karena aku juga kadang suka kayak gini, kayak tiba-tiba ada di masa kehilangan semangat gitu. Kalau aku caranya biasanya aku suka jalan-jalan, pergi, terus beli barang yang aku mau gitu. Jadi kayak reward untuk diri aku sendiri, dan itu tanpa sadar bisa kayak bikin makin semangat gitu. Halo Shan, lagi pusing UAS nih, bingung kalau kamu dulu ngatasin hal kayak gini gimana. Pusing UAS karena apa? Kalau dulu aku pusing UAS karena jadwal UAS pasti selalu bentrok sama jadwal JKT kan. Jadi
nggak ada waktu belajar. Padahal aku tuh tipe anak yang kayak nggak enak kalau nggak belajar gitu loh. Aku ngerasa kayak aku datang dengan kosong nih, tanpa tanpa pelajaran apapun di otak aku. Kalau lagi ujian tuh nggak enak rasanya. Jadi aku nggak ngerti nih pusingnya karena apa. Cuman kalau menurut aku kalau lagi UAS emang harus diseriusin aja, jangan diambil pusing, jangan diambil pusing dijalani satu-satu. Kalau emang ada tugas dicicil tugasnya, terus kalau emang harus belajar ya belajar, materinya dipahami satu-satu, pasti bisa kok. Semangat. Sharing apa ya, bingung. Sharing apa sih? Aku udah lama nggak ketemu dospem, setahun. Gimana biar suasananya cair saat ketemu? Atau mungkin ada saran chat ke dospem gimana? Gimana biar suasana cair saat ketemu adalah jangan kelihatan bahwa kita itu tidak datang dengan tangan kosong gitu. Kan biasanya ada tuh anak-anak yang kayak datang dengan udah kebingungan duluan, udah ngerasa kayak aduh aku nih sebetulnya belum ngapa-ngapain gitu. Dan itu kadang emang bisa kebaca sama orang. Jadi pede aja dulu datang, dan dengan ya udah situasinya pun dibuat positif. Yang pasti senyum, harus ramah. Itu menurut aku udah menjadi salah satu poin juga, poin plus juga sih maksudnya, biar bisa mencairkan suasana gitu. Mbak Sani suka jambu biji. Jambu biji suka. Jambu biji itu yang pink bukan sih? Wow. Kak, aku tuh orangnya pendiam banget. Terus waktu jadi OSIS, jabatan aku penting sebagai sekretaris, tapi aku tuh susah bicara ke orang banyak. Gimana ya caranya untuk bisa bicara di depan orang banyak? Ini adalah kesempatan kamu untuk belajar. Serius deh. Karena kalau emang dikasih sebuah kepercayaan, memang harus dimanfaatkan dengan baik-baik, serius. Tergantung diri kamu juga sih kalau emang kamu mau berubah. Karena kan kalau aku kan emang tipe anaknya yang juga nggak terlalu banyak ngomong. Cuman aku tuh kayak emang punya tujuan gitu. Aku tuh nggak mau jadi kayak terlalu pendiam terus. Jadi ya selagi aku di JKT dan apa, kayak aku mau megang teguh keinginan aku itu gitu. Kamu mau jadi lebih banyak ngomong lagi. Jadi setiap memang dikasih kesempatan apa ya berusaha buat ngelawan rasa itu sih. Karena aku tahu sih sebetulnya itu nggak gampang. Karena aku pun juga kayak gitu, kadang kalau lagi diem ya pengen diem, kalau lagi pengen ngomong ya ngomong, kalau ketemu orang yang diem juga masih nggak tahu harus ngapain gitu. Sebetulnya sama, cuman ini kesempatan kamu, kamu pasti bisa. Ini jam berapa sih? Setengah 10 ya? Tadi aku live jam 8. Tapi lucu sih jadinya. Lucu apa? Yang cerewet pengen jadi pendiam. Iya ya, kalian tuh kalau mungkin orang di sini ada yang banyak ngomong emang pengen jadi pendiam. Kalau aku malah pengen jadi ngomong, banyak ngomong. Karena mungkin kegiatan aku di JKT48 juga mengharuskan aku untuk ngomong dan berkomunikasi kali ya. Tips biar jadi cerewet: bertemanlah dengan orang yang cerewet. Serius guys. Karena alhamdulillah ya, alhamdulillahnya tuh aku tuh ketemu teman-teman yang emang lebih banyak ngomong daripada aku gitu.
Aku tuh selalu di mana-mana selalu jadi orang yang paling pendiam, walaupun aku ngerasa aku udah ngomong, tapi di situ menurut mereka tuh aku diem gitu. Tapi tanpa sadar, dengan aku kumpul sama mereka, terus aku kenal mereka, main sama mereka, ya itu lama-lama kayak jadi terasah gitu loh. Karena gak tau, dengerin mereka ngomong rasanya kayak pengen nimbrung aja rasanya gitu. Makanya aku nggak bisa kalau aku ketemu sama orang yang pendiam juga, karena aku pasti diem. Jadi kalau aku ketemu sama orang yang sifatnya jauh beda sama aku, yang emang dia lebih lebih apa ya, bahasa bahasa ini tuh lebih lebih petakilan gitu bahasa jahatnya ya, maksudnya lebih aktif, nah lebih aktif dari aku malah seneng, karena pasti aku kebawa gitu. Dan itu malah bikin aku ngerasa kayak tertantang gitu, kayak wah aku bisa gak sih kayak gini, wah lucu ya kok kayak gini, aku bisa nggak ya gitu. Itu sih, coba deh kalian cari teman kalian yang jauh lebih aktif daripada kalian. Kalau kalian pendiam itu asik. Aduh. Ya Allah lucu banget caranya. Ya ampun, ini skripsi lagi guys. Caranya agar niat ngerjain tugas skripsi biar nggak molor. Udah 2 semester mau ngerjain terus nggak jadi. Aku tipikal orang yang pemalas. Kerjain, sumpah kerjain, tolong Aryan, please kerjain, sayang banget, nanggung waktunya. Kamu sudah meluangkan waktu kamu selama 2 semester, sayang waktunya. Serius deh, maksudnya pelan-pelan, dan emang harus cari niat kamu buat ngerjain, daripada ditunda-tunda terus nanti nggak akan jalan. Lebih baik tuh selesaiin cepet, tek 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 tek, selesai, nah, enak. Ci, aku menyukai salah satu fansmu. Hah, siapa nih? Cie, siapa tuh? Ini cewek nih BTW yang DM. Siapa tuh yang kamu suka? Gemes. Ci, caranya ngelawan rasa nggak enakan dan takut buat ngomong. Aku pun sebetulnya orangnya nggak enakan, cuman sekarang udah jauh lebih mendingan daripada dulu. Terus nggak enak dan takut buat ngomong. Gimana ya cara ngilangin nggak enakan? Oh, kalau aku gini, kalau aku bayangin aja gimana kalau aku di posisi dia gitu. Bahkan dulu tuh aku nggak enakan banget kan orangnya. Kayak misal aku mau pinjam sesuatu nih, aku mau pinjam lipstick nih misalnya, aku mau minta ini, kayak aku tuh nggak enak, aku mau minta ini tuh aku nggak enak, terus kayak aku mau pinjem gitu, tapi aku nggak enak ngomong. Terus aku ngebayangin kalau misalnya aku jadi dia, ada orang minta ini sama aku kayak gimana rasanya. Terus aku kayak mikir, oh misal ada orang nih, siapa ya, Kak Baby minta lipstick sama aku gimana. Aku kayak pengen, oh ya ambil aja silakan, pakai. Terus aku kayak pengen, aku mungkin kalau kayak gitu ya dia juga akan kayak gitu. Jadi jangan ngerasa nggak enakan terus, karena belum tentu orang itu tuh juga ngerasain apa yang kita pikirkan gitu. Ini gak sih, kayak sebetulnya orang lain tuh ngerasa ya itu biasa aja gitu, santai. Emang pelan-pelan pasti bisa. Aku pun juga masih belajar, kadang pun masih nggak enak, cuman ya mulai mengerti lah caranya. Tapi susah sih, kayak kepikiran terus. Ini kepikiran yang mana ya? Gimana cara misahin kucing berantem? Jujur aku juga nggak tahu. Saya kalau kucing berantem kan serem banget ya, kayak wah gitu, susah sumpah. Lama ya bun diskonnya? Ini udah lama banget, tahu nih udah jam berapa sih? Jam 10 ya, sampai 2 jam. Mau bentar lagi ya. Gemas.
suka banget liatnya udah bisa mati, gemes. Apa sih ini? Oh ada ini nih ya, ada yang aku mau cerita, asik, panjang nih. Jadi aku ngefans sama boy group Korea. Kebetulan baru 2 tahun. Itu pun alasan aku tertarik masuk menjadi bagian fandom grup tersebut. Oh, karena ada salah satu member yang juga suka sama grup tersebut. Nah, waktu aku udah masuk di fandom grup tersebut, otomatis wajar kan ya kalau aku misal gesrek lihat hai, aku kembali, maafin ya. Jadi itu emang kalau di showroom, kalau ada notifikasi yang muncul di layar HP kita, itu pasti akan seperti ini. Dan tadi ini tiba-tiba ada notif kalau baterai aku mau habis, jadinya tiba-tiba ke stop. Untung tadi nggak aku finish live, dan aku bingung loh apa aku finish live aja ya. Ya udah, kita lanjut ya. Tadi ini lagi hilang ya, aku coba cara lagi. Aku transfer pulsa ya. Ini bukan pulsa, tolong. Sumpah, ini karena ada motif muncul di sini. Jadi emang kayak gitu showroom. Oh, I see ya. Netizen udah seuzon. Banyak sekali. Banyak banget pun. Kirain kuotanya habis, enggak. Udah di charge belum? Belum. Nanti aja. Let's go. Transfer HP. Mana ya? Mohon selalu untuk mempersiapkan ujian. Gimana mbak kabar ikan cupang papa kamu? Oh iya, aku sempat cerita ya, papa aku waktu itu sempat beli ikan cupang. Sekarang ikan cupangnya masih ada 3 kalau nggak salah, atau 4 ya. Waktu itu kan aku udah sempat cerita juga kan, ada yang mati. Sekarang masih ada 2, ini 3 ya atau 4 gitu. Semoga dibaca. Siapa nih? Shani semangat ya. Kapan pulang kampung? Belum tahu, doain ya semoga pulang, karena aku pengen pulang juga, udah lama banget nggak pulang. Ci, aku mau cerita. Nah, udah ceritanya. Makasih udah denger. Terima kasih. Shan, menurut kamu perlu nggak sih kita untuk membatasi penggunaan media sosial? Terus kamu sendiri pernah nggak membatasi hal itu? Shan, menurut kamu perlu nggak? Mungkin untuk beberapa orang perlu kali ya. Kalau untuk aku pribadi sih perlu, karena emang media sosial itu ngaruh banget untuk kita, entah itu pikiran kita, entah itu kayak psikis kita, kayak otak, pikiran, hati, semuanya tuh kayak tertumpu pada media sosial gitu sekarang. Kayak apa ya, mungkin ya kalau memang ada suatu hal yang nggak perlu untuk dilihat dan nggak perlu dilakukan, menurut aku ya memang harus dibatasi. Cuman kan karena aku sebagai member JKT48 juga, yang media sosial itu juga berperan penting dalam karir aku juga. Jadi mau nggak mau aku emang harus selalu update tentang media sosial. Terus ada apa tadi ya? Terus kamu sendiri pernah kepikiran sih, pasti pernah. Cuman kadang aku ngerasa kayak nggak enak gitu loh. Kayak nggak enak sama
fans-fans yang selalu nungguin kabar aku apa gimana gitu. Mungkin udah kebiasaan kan dari dulu buat nge-tweet apa update, sekalinya nggak ngupdate tuh malah akunya yang nggak enak. Padahal di sisi lain kadang aku juga pengen nggak buka sosial media atau apa gitu. Cuman ya begitulah, emang harus update sih kalau aku. Coba kamu live showroom sama Selin nanti ya, next time kalau emang ada waktu. Menurut kamu susah, pertanyaannya susah banget, takut salah jawab, takut salah ngomong. Ntar orang nganggapnya beda lagi, aduh takut saya. Menurut Cici, reward untuk diri sendiri termasuk pemborosan gak sih? Enggak, serius, no, bagi aku. Karena menurut aku reward untuk diri sendiri itu penting banget. Kalau memang kalian sudah berhasil untuk melewati apa, sudah berhasil untuk mencapai sesuatu, gak ada salahnya untuk memberi hadiah buat diri sendiri gitu. Karena orang pertama kali yang bisa menghargai diri kalian adalah diri kalian sendiri gitu. Sebelum orang lain, ya bersyukurlah dan berterima kasih lah kepada diri kalian sendiri. Kalian udah bisa ngelewatin ini, udah bisa ngelewatin itu, udah secapek ini, udah seberusaha itu, udah seberjuang ini, sudah mengorbankan itu. Dan gak ada salahnya kalau emang kalian harus mengapresiasi diri kalian sendiri. Tapi juga jangan terlalu boros atau gimana ya, kayak aku mau ini, aku mau itu, aku mau ini. Enggak gitu, maksudnya ya memang yang harus lagi dibutuhin aja, dan apa yang memang lagi disuka aja. Kalau untuk reward sih nggak pemborosan sih menurut aku gitu. Kalau emang tergantung ya kan, orang tuh senangnya beda-beda. Kalau misal aku lebih senang ke barang-barang kayak baju, atau mungkin make up, atau skincare, atau mungkin hal yang berwujud lainnya gitu. Ada mungkin juga orang yang senang rewardnya itu mungkin dimakan, atau mungkin traveling gitu. Sekali-sekali nggak apa-apa sih untuk melakukan hal itu, asal diri kalian seneng, lakukan aja. Update foto profile Twitter, Ci, kayaknya udah lama. Kayaknya aku barusan ganti. Sisanya pakai kuota atau wifi? Kuota, ini lagi pakai kuota. Love yourself banget ya. Iya dong. Kalau beli Gundam pemborosan nggak? Ya selagi belinya nggak sebulan 2 kali sih ya nggak pemborosan. Adik aku juga suka beli Gundam dulu, kakak aku. Tapi tergantung sih, kalau emang hobi ya sudah. Tapi kalau cuman untuk kayak biar aku punya aja atau apa gitu, itu termasuk pemborosan sih menurut aku. Sebulan 2 kali, ada nggak sih orang beli Gundam kayak sebulan berapa kali? Seminggu sekali boleh ya? Wah jangan dong. Coba aku cari lagi. Awal aku suka sama Shani, suka ngedukung waktu 2016 lihat video kamu di YouTube. Pengen pulang ke Indonesia cuma buat lihat kamu di teater secara langsung, tapi di sini masih banyak yang harus diselesaikan. Untungnya sekarang bisa nonton teater online meskipun nggak setiap saat sih. Udah sih, cuma mau ngomong itu aja. Sehat-sehat terus ya, semangat terus, dan jangan lupa bahagia. Gemes. Lagi di mana dia? Lagi di luar ya. Semoga dibaca ya. Ini dibaca. Makasih udah mendukung aku sampai saat ini. Aku tunggu di Indonesia, dan semoga bisa kenalan langsung nanti ya. Nanti kasih tahu nih yang kamu bacain waktu di showroom gitu. Insya Allah aku ingat.
hari ini. Doain ya semoga aku kedepannya bisa menang arisan di e-commerce. Emang di e-commerce ada arisan? Gimana caranya? Minta saran mending fokus kerja atau S2? Tergantung yang menurut kamu sekarang lebih kamu prioritaskan mana. Kalau memang lebih fokus kerja dan untuk menambah penghasilan atau untuk investasi, untuk nabung, menurut aku ambil kerja dulu. Tapi kalau emang masih fokus untuk pendidikan, ilmu, kayak pengetahuan yang bakal jadi bekal kamu ke depannya, ambil S2 gitu. Maksudnya harus tahu mana yang sekarang kamu prioritaskan. Gemes. Banyak banget ya yang kayak DM, ternyata tuh banyak banget yang aku sama rasain juga kayak gitu. Maksudnya aku juga ngerasain kayak gini, tapi ini aku nggak bisa bacain semuanya, sedih banget. Pengen bisa bacain dan balesin semua. Apa bener sayuran pakcoy kalau jadi cewek jadi bukcoy? Kenapa sih ya Allah? Apa Shani kalau bersinar namanya jadi sunshine? Oh, tidak perlu jadi sunshine, aku sudah shine. Ya Allah, pede abis. Bukcoy, bukcoy. Ya Allah, ya Allah. Gemes. Bentar lagi jam 10, satu lagi deh. Satu lagi, mana ya? Pernah overthinking setiap malam gak, Shan? Pernah. Udah. Pernah kan nanyanya? Pernah. Gimana cara menghadapi pressure mahasiswa semester 5? Oh my god, semester 5 tuh lagi ini ya, banyak tugas, banyak ini, banyak itu. Semangat, Wahyu. Jalanin aja, serius deh, jangan dibawa stres. Kalau emang lagi banyak kendala atau banyak pikiran, coba untuk keluar dari semua itu, karena gimana ya, yang tahu diri kamu cuman kamu doang itu. Dan kalau emang ada tugas atau ada ujian atau apa numpuk, di ini aja, dicicil pelan-pelan, dan harus bisa ngebuktiin gitu kalau emang nih, lihat nih, usaha aku di semester 5 ini gak sia-sia gitu. Jadi nanti kedepannya setelah kamu berhasil ngelewatin itu semua, kamu bakal bangga sama diri kamu. Jangan malah kayak kemakan situasi, aduh aku capek, aduh semester ini berat banget. Jangan ngerasain itunya, tapi ngerasain dan ngebayangin gimana nanti setelah kamu ngelewatin itu pasti akan jauh lebih bangga kamu sama diri kamu. Semangat ya, emang semester 3, 4, 5 ya kayaknya itu tuh emang parah-parah banget sih. Aku juga merasakan. Semangat, semoga nilainya tetap bagus, IP-nya bagus, semuanya bagus. Aku tuh kayak ngerasa cepet banget deh kalau ngomongin kuliah. Sekarang udah bulan Desember, tanggal berapa sih? Tanggal 6. Kalau flashback sedikit, kayak Desember tahun lalu tuh lagi masa-masanya, ya Allah, sibuk banget, capek, kuliahnya nanggung, maksudnya skripsinya hampir selesai, magangnya juga nanggung, banyak deadline, terus persiapan Rhapsody, terus menanti latihan koreo, teater, konser. Waktu itu ada Romansa Sang Gadis Kayona kalau nggak salah, Sakagari. Terus
konser Kelopak Bunga Sakura. Terus ke Jepang juga waktu itu. Apa lagi ya, sumpah. Foto Xiaomi juga kalau nggak salah tahun lalu. Sehari itu benar-benar bisa sampai 4 atau 5 kegiatan, dan kayak pindah-pindah tempat. Terus setelah itu berlalu, keren rasanya, kayak wow, lega dan plong banget. Flashback. Flashback sedikit kan, mengenang aja gitu. Tahun lalu, tapi aku seneng banget sih sama tahun lalu, kayak bener-bener tahun yang bisa merubah aku banget gitu. Kayak kadang aku ngerasa aku bisa nggak ya, ternyata aku bisa. Jadi buat kalian yang mungkin ngerasa ragu sama diri kalian, jangan ngerasa takut duluan sih gitu. Takut itu wajar, cuman jangan sampai rasa takut itu yang ngebuat kalian jadi malah kayak mikir aku nggak bisa gitu. Aku pun juga takut, aku pun juga kuliah takut nggak kekejar skripsi aku, magang aku udah nanggung dikit banget, tapi aku dengan rasa takut itu malah aku kayak ngerasa gimana ya, aku mau ngelawan diri aku bisa nggak ya. Harus dijadikan motivasi diri kalian buat bisa jadi lebih baik lagi. Nah itu dia, rasa takut harus dijadikan motivasi kalian buat kalian menjadi lebih baik lagi. Udah jam 10 San. Iya, terima kasih sudah diingetin. Oke, aku mau selesai bacain gift-nya. Kak Diko, hai Kak Diko, thank you. Kak Fahri, makasih. Kak Dian Hadi, Kak Maul, Kak Anissa, terima kasih banyak. Kak Bicani, makasih. Bicani gemas, Bicani. Terus ada Kak Maul. Susah ya kalau di showroom tuh kayak di pojok gitu, jadi harus ngelihat. Kak Farhan, hai Kak Farhan, are you okay? Kak Farhan apakah baik-baik saja? Michigeso, thank you. Kak Pinka, makasih banyak Kak Pinka. Suaraku bindeng ya, maaf ya guys. Kak Anissa, makasih Kak Anissa, thank you buat supportnya selama ini, makasih banget. Jaga diri baik-baik, jangan sedih-sedih terus ya. Kak Opek, hai. Akun Tugas Sidik, hai Tugas Sidik, terima kasih. Makasih juga buat Tower dan semuanya. Aku bacain live ranking number 1 tetap Girumon. Hai Kak Girumon, terima kasih. Baca live ranking gak nih? Baca. Kak Agnes, hai Kak Agnes, thank you. Yamada Sang juga makasih banyak. Kak Aryan, hai Kak Aryan. Kak Aul, makasih. Kak Opek, hai Kak Opek. Kak Pinka, hai Kak Pinka. Michikeso, thank you. Kak Andro, makasih. Bicani, makasih. Kak Diko, makasih. Terus ada tadi yang pakai bahasa Jepang, aduh aku lupa namanya. So sorry, number 12, terima kasih. Kak Maul, Afran, makasih. Kak Dian Hadi, thank you. Kak Febri, thank you. Kak Mulia, hai Kak Mulia. Kak Fahri, Kak Nisa, Takasa, jaga kesehatan Takasang, ditunggu di Indonesia, kangen banget ketemu Takasang. Kak Anto, Kak Gons, Kak Charles Wen, wih mantap. Kak Kodepu. Terus ada Kak apa itu, susu kentang manis. Kak Devin, Kak Febri, pernah berjuang, alhamdulillah, semangat. Akun Tugas Sidik, Kak Fatir, hai Kak Kucing, aku mau baca-baca ini. Hetva, makasih. Kak Mistis, thank you. Kak Rizal, makasih. Funny is funny. Lucu banget namanya, Funny is funny. Takajun, hai Takajun. Nizar, hai Nizar, tuh ada di bawah. Oh halo. Makasih ya, sama-sama. Hai Shani, hai. Istirahat biar besok bisa hibur ya kalian lagi, siap.
Makasih yang di bawah-bawah nih, siapa nih? Ada Kevin, ada cepet banyak banget, Fatil. Ci mau disapa juga dong. Hafizah 10, hai. Yuk screenshot yuk sebelum ini berakhir. Aduh, kalian jaga kesehatan ya semuanya, jangan sampai sakit ya ampun. Kalau sakit langsung minum obat, gak enak badan langsung minum obat. Vitamin juga jangan lupa, makan juga. Mari kita screenshot. Yeah. 1, 2. Yeay. Lagi gak? Kalian mau lagi? Ini lagi. Dah, lagi sekali. Terima kasih semuanya. Terima kasih, seneng deh bisa ngobrol sama kalian. Cekrek, wah thank you. Terima kasih ya semuanya, jaga kesehatan, jangan lupa makan. Bye all. Dadah. Aku end ya.